Oke, tadi sampai mana? Sampai penyewa ya, teman-teman ya. Penyewa. Penyewa itu juga boleh mengasuransikan. Jadi penyewa itu juga boleh mengasuransikan kalau misalnya dia takut ada suatu peril yang terjadi atas aset yang sedang disewanya. Kreditur, kreditur juga boleh mengasuransikan. Contohnya siapa kreditur ini? Ada yang mau bisa kasih contoh? Siapa contohnya kreditur? Siapa misalnya? Bank, ya? Bisa ya, bank ya. Bank juga bisa mengasuransikan ya, teman-teman ya. Bank juga bisa mengasuransikan dalam hal ini kalau misalnya Anda ambil KPR, Ibu Anda ambil KPR, kemudian KPR itu 10 tahun gitu ya. KPR itu 10 tahun, tentu bank di sini sebagai kreditur yang memberikan pinjaman atas KPR Anda tentu berhak mengasuransikan properti itu. Supaya apa? Supaya dalam masa 10 tahun itu terbayarkan dengan baik. Jadi nggak ada masalah, propertinya nggak mengalami kebakaran, orang yang sedang pinjam juga tidak meninggal, seperti itu ya. Jadi cicilan selama 10 tahun itu aman. Itu yang disebut dengan kreditur. Kemudian apa? Kontrak kerja. Kontrak kerja ini seperti apa? Seperti halnya ada hubungan antara karyawan dengan atasan. Jadi atasan boleh mengasuransikan karyawannya, terutama terkait dengan asuransi ketenagakerjaan ya, asuransi jiwa, asuransi ketenagakerjaan. Supaya apa? Supaya kalau terjadi sesuatu terhadap karyawannya, maka perusahaan pemberi kerja bisa mengklaim asuransinya. Oke, kemudian ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini juga memiliki yang namanya insurable interest, terutama terkait dengan asuransi jiwa. Jadi misalnya orang tua Anda melakukan asuransi jiwa ya, itu berarti nanti haknya kalau misalnya meninggal dunia, nanti haknya akan jatuh ke ahli warisnya, seperti itu. Kemudian hubungan kreditur dan debitur. Tadi sudah saya kasih contoh hubungan kreditur dan debitur ini juga bisa diasuransikan ya. Jadi kreditur ingin memastikan bahwa semua cicilan-cicilannya dan pinjamannya kembali, asetnya aman yang dijaminkan, maka dia boleh mengasuransikan. Jadi ini yang munculnya insurable interest ini karena hal-hal ini, karena kepemilikan, karena penyewa, karena kreditur, hubungan keluarga, dan hubungan antara kreditur dan debitur. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak, cukup jelas? Oke, sekarang kalau cukup jelas kita akan masuk. Kapan sih insurable interest ini harus ada gitu ya? Kalau Anda mau melakukan asuransi jiwa, insurable interest ini harus ada pada saat kontrak perjanjian ditandatangani. Jadi Anda sudah memastikan dari awal bahwa insurable interest ini tentang kepemilikan, ahli waris, segala sesuatu yang tadi ya, elemen-elemen yang tadi tentang insurable interest itu sudah ada ketika kita menandatangani perjanjian. Jadi pada saat peril terjadi atau pada saat jatuh tempo itu sudah jelas siapa yang mendapatkan hak atas asuransi yang akan diklaim tersebut. Tapi sebaliknya, kalau asuransi kerugian, insurable interest ini tidak harus terjadi pada saat di awal, tapi boleh pada saat peril terjadi. Oke, gimana nih kasusnya? Ada yang mau kasih contoh? Jadi nggak harus dari awal, tapi pada saat peril terjadi. Jadi misalnya ada kecelakaan. Nah, kemarin ini saya baru melihat ada sebuah kecelakaan tetangga saya. Nah, tetangga saya ini mengalami kecelakaan di depan komplek gitu ya. Dia nggak punya asuransi, tapi ketika kecelakaan itu terjadi, kakinya patah 2 kakinya. Jadi harus dioperasi. Biayanya sekitar 37 juta. Terlalu banyak ya teman-teman ya kalau kita tanggung sendiri ya untuk sebuah kecelakaan. Nah, ditanggung BPJS nggak kira-kira kecelakaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ditanggung BPJS nggak? Enggak ya Sandra ya? Sandra ngangguk-ngangguk nih. Enggak Sandra? Ditanggung BPJS nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Iya, Bu. Ditanggung Zulmendra? Zulma? Iya, Bu. Soalnya Zul pernah kecelakaan waktu itu di rumah sakit, BPJS nanggung, Bu. BPJS yang nanggung ya? Oke, bukan Jasara Ya, Harja, Zul? Bukan Jasara Harja? Zul? Bukan Jasara Harja yang nanggung? Mungkin
Mungkin ya, iya. Ternyata kalau tetangga saya ini kasusnya setelah diurus BPJS-nya, ternyata BPJS nggak nanggung. BPJS hanya nanggung kesehatan yang bukan kecelakaan. Tapi ada asuransi lain yang nanggung, yaitu asuransi yang namanya Jasara Harja. Jadi di situ ditanggunglah oleh Jasara Harja ya teman-teman. Tapi kontraknya itu baru ditandatangani ketika tetangga saya ini kecelakaan. Bukan mengasuransikan dirinya ketika sebelum kecelakaan. Jadi seperti itu. Jadi artinya kalau untuk asuransi kerugian itu seperti apa? Kendaraan bermotor, kebakaran, kayak gitu ya. Itu bisa insurable interest itu baru ada ketika peril terjadi. Tapi kalau asuransi jiwa itu sudah harus ada ketika kontrak ditandatangani pertama kali. Kayak gitu. Itu maksudnya. Oke, sampai sini teman-teman jelas? Jadi itu bedanya ya untuk asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Itu prinsip yang pertama yang harus kita pegang, yaitu adanya yang namanya insurable interest. Jadi kalau Anda nggak punya kepemilikan, nggak punya sewa gitu ya, tiba-tiba Anda mau mengasuransikan aset yang bukan milik Anda, itu nggak ada gunanya gitu ya. Nah, Anda bayar aja asuransinya, nanti Anda nggak bisa klaim di akhirnya. Karena itu tidak ada konsep yang namanya insurable interest. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk kepada prinsip yang kedua. Apa prinsip yang kedua? Prinsip yang kedua adalah yang kita sebut dengan prinsip indemnitas. Nah, prinsip indemnitas ini adalah suatu perjanjian ya, penggantian kerugian di mana ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Jadi ganti rugi yang diberikan nggak boleh lebih dari kerugian yang sebenarnya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya orang tidak bisa mengambil keuntungan dari mana? Dari apa? Dari asuransi. Dari asuransi. Ya, tujuannya adalah supaya nggak ada yang bisa ngambil keuntungan dari asuransi. Jadi oleh karena itu, kerugian yang dibayarkan adalah maksimal adalah sebesar dari kerugian yang sebenarnya. Nah, misalnya nih, saya punya kendaraan, satu kendaraan gitu ya, kendaraan saya adalah saya asuransikan di 2 tempat. Saya punya mobil Innova, saya asuransikan di 2 tempat. Kemudian mobil itu, nauzubillahimindzalik, kecelakaan gitu ya, nauzubillahimindzalik, kecelakaan. Nah, saya mengklaim ke 2 asuransi. Yang pertama mungkin ke siapa asuransinya? Asuransi siapa yang Anda tahu? Apa asuransi yang Anda tahu? Jiwasraya. Jiwasraya ya. Mungkin satu lagi ke Jiwasraya yang sudah bermasalah itu. Oke. Satu lagi kemana? Misalnya asuransi apa lagi yang Anda tahu? Manulife misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya dari Jiwasraya sama Manulife. Saya mengasuransikan di 2 tempat tersebut. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kecelakaan, saya mau ngeklaim di 2 tempat tersebut. Boleh nggak saya ngeklaim di 2 tempat? Boleh nggak kira-kira? Misalnya nilai pertanggungan kendaraan saya adalah 80% gitu ya. Mobil saya harganya 400 juta, 80% itu adalah 320 juta gitu. Mobilnya hancur, 320 juta hancur. Kemudian saya mau ngeklaim di 2 tempat tadi, di Jiwasraya dan di Manulife. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa, Tata? Mungkin karena nggak boleh mengambil keuntungan dari asuransi, Bu. Karena sesuai prinsip indemnitas nggak boleh ngambil keuntungan kepada asuransi. Yang lain punya pendapat? Jawabannya apa kira-kira? Boleh nggak? Ini pertanyaannya, bagaimana jika tertanggung mengasuransikan lebih dari satu perusahaan asuransi? Apa kira-kira? Ada yang punya pendapat yang lainnya? Ya boleh-boleh saja saya ngeklaim ya kan dua-duanya, tapi yang dibayarkan ke saya gimana kira-kira? Maksimal berapa? Tadi kerugian saya 320. Jadi yang dibayarkan ke saya maksimal adalah sebesar
320 juta. 320. Asal nggak lebih dari kerugian maksimal saya, yaitu 320 juta, maka kita bisa ngeklaim di dua tempat. Nanti dua asuransi itu akan membagi siapa menanggung yang 100 juta, siapa yang menanggung yang 220 juta. Atau dibagi rata, 50%, 50%. Seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya, prinsip indemnitas ini tidak membolehkan kita untuk mengambil keuntungan dari asuransi. Sehingga kerugian yang digantikan adalah maksimum kerugian yang sebenarnya. Jadi nggak boleh kita ngeklaim di dua tempat, akhirnya melebihi dari kerugian yang sebenarnya gitu. Kalau ngeklaimnya di dua tempat boleh, asal tetap maksimum plafon kerugian yang sebenarnya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita akan masuk ke konsep yang keberapa? Ketiga. Konsep yang ketiga yang kita sebut dengan prinsip subrogasi. Ya, prinsip subrogasi ini mirip sekali dengan indemnitas, tapi bedanya apa? Coba ada yang bisa tahu? Silahkan dibaca dulu. Oke, apa bedanya kira-kira? Dibilang di sini, apabila tertanggung telah menerima ganti rugi, ya, menerima ganti rugi dari penanggung, maka hak menuntut kepada pihak yang dianggap menimbulkan kerugian akan berpindah kepada penanggung. Nah, maksudnya apa ini? Kalau kita sudah menerima ganti rugi dari penanggung, tertanggung itu siapa sih teman-teman? Atika? Kita, Bu. Ya, kita tuh berarti yang memiliki aset. Iya, yang memiliki aset ya. Kemudian penanggung itu kan pihak asuransi gitu. Apabila sudah menerima ganti rugi dari penanggung, dari asuransi, maka yang terjadi adalah tertanggung yang memiliki aset tidak bisa menuntut lagi kepada Pihak yang menimbulkan kerugian. pihak yang menimbulkan kerugian atau kita sebut dengan pihak ketiga. Kayak gitu ya. Jadi siapa yang boleh menuntut pihak ketiga ini? Asuransi, Bu. Asuransi. Ya, begitu sesuai dengan prinsip subrogasi. Ya, menurut prinsip subrogasi ini yang terjadi adalah apabila tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi dari penanggung, maka hak menuntut ke pihak ketiga itu berpindah ke penanggung. Gitu ya, berpindah ke penanggung. Jadi kita nggak boleh sudah minta ganti rugi ke asuransi, minta ganti rugi lagi ke orang yang menimbulkan peril tersebut ya, ke pihak ketiga. Itu. Jadi itu nanti pada dasarnya dia akan kembali lagi ke prinsip yang awal tadi, yang indemnitas itu. Kita tidak boleh mengambil keuntungan dari asuransi. Gitu ya, kita nggak boleh ngambil keuntungan. Jadi kalau sudah digantikan oleh pihak asuransi, ya sudah, kita nggak boleh nuntut lagi ke pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga sudah ganti gimana? Misalnya pihak ketiga ini merasa, kadang-kadang kan kalau misalnya kita di jalan, kemudian tabrakan, kadang-kadang yang ditabrak nih bilang, udah nggak apa-apa, silahkan kita berdamai saja, mobil saya diasuransikan, gitu ya. Itu sering terjadi kayak gitu tuh. Dulu saya pernah, ya udah nggak apa-apa lah Pak, males ke polisi, saya mobilnya diasuransikan kok, udah lain kali hati-hati aja ya Pak ya, kayak gitu ya. Kadang-kadang kita, apalagi di bulan puasa gitu kan, pemaaf. Jadi biar dapat banyak pahala ya kan. Jadi kan kayak gitu. Jadi tapi seringkali kondisinya adalah mungkin yang nabrak ini juga orangnya orang kaya sekali gitu ya, mungkin ya. Saya pernah mengalami kayak gitu, ditabrak, nggak apa-apa Pak, ini diasuransikan. Enggak Bu, nggak apa-apa, saya ganti aja gitu. Dia maksa, saya ganti aja nih, saya bawa ke bengkel gitu. Bawa ke bengkel gitu. Nah, kalau sampai waktu itu saya nggak setujui. Tapi kalau sampai mobil saya dibawa ke bengkel oleh si pihak ketiga, berarti saya bisa, saya nggak boleh lagi mengajukan ganti rugi kepada pihak asuransi karena sudah diperbaiki oleh pihak ketiga. Kayak gitu ya.
Jadi itu masalahnya. Dan Anda tahu sendiri bahwa asuransi itu nggak pernah memberikan berupa uang ya. Yang diberikan adalah berupa penggantian barang ataupun perbaikan gitu. Jadi kita sebenarnya memang nggak pernah bisa ngambil keuntungan ya. Kalau mobilnya udah diperbaiki, gimana? Mau diperbaiki lagi gitu mobilnya ceritanya, mau dicat ulang gitu kan? Untuk apa gitu kan? Jadi artinya memang tidak ada dalam hal ini. Kalau udah ditanggung oleh pihak ketiga, maka kita nggak bisa minta lagi ke asuransi. Atau kita kalau misalnya ditanggungnya sebagian dari pihak ketiga, nah sebagian lagi baru bisa kita mintakan ke asuransi. Intinya itu ya, prinsip yang ketiga ini memperkuat prinsip indemnitas. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menerima ganti rugi melebihi dari kerugian yang kita alami. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, jadi kita sudah belajar berapa prinsip asuransi tadi? 3. 3 ya. Yang pertama insurable interest, yang kedua ada namanya indemnitas, yang keempat ada yang namanya prinsip subrogasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke prinsip yang keempat. Nah, ini prinsip yang keempat ini penting juga. Ini yang kita sebut dengan prinsip yang namanya utmost good faith. Oke, silahkan dibaca dulu. Apa itu utmost good faith? Utmost good faith adalah apa itu? Adanya itikat baik atau rasa itikat baik atas dasar percaya mempercayai antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Jadi intinya dalam prinsip utmost good faith ini adalah pihak penanggung itu memperoleh informasi secara utuh dari pihak tertanggung tentang apa saja yang terjadi pada asetnya. Jadi nggak ada yang dia bohongi, semuanya nggak ada yang dia tutupi. Bagaimana kecelakaannya, kapan terjadi kecelakaannya, seperti apa terjadi kecelakaannya, mana kerugiannya gitu ya. Itu memang sebenar-benarnya yang nyata adalah seperti itu. Jadi prinsip utmost good faith ini penting banget ya teman-teman ya, karena kita cenderung punya satu sikap yang mungkin sudah membudaya buat kita ya, sering menutup-nutupi kesalahan, sering nggak mau mengakui bahwa kita melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Anda bisa lihatlah kalau kejadian nabrak di jalan kayak gitu. Kejadian nabrak di jalan gitu kan seringkali kan kita membela diri kita gitu. Padahal kadang-kadang kita yang salah. Nah, jarang banget lah orang yang dengan jujur bisa mengakui ini salah saya mohon maaf gitu ya. Ini yang terjadi sebenarnya, saya mohon maaf, misalnya seperti itu. Nah, prinsip utmost good faith ini adalah salah satu prinsip yang terjadi di asuransi. Jadi ada itikat baik bahwa saya menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi kepada pihak asuransi. Dalam pelaksanaannya, prinsip utmost good faith ini kita bisa lihat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah representasi. Apa itu representasi? Representasi itu adalah sebuah pernyataan dari calon tertanggung, dalam hal ini ketika kita mendaftar asuransi, yang disebutkan sebelum kita menandatangani sebuah kontrak tentang apa-apa saja karakteristik dari aset kita. Gitu ya. Jadi misalnya saya sedang mengasuransikan kendaraan gitu. Saya mengasuransikan mobil, maka saya sudah harus sebutkan dengan jelas mobil itu kondisinya seperti apa. Itu di dalam representasi. Itu yang menentukan pihak asuransi nanti mau atau tidak dia menjadi penanggung dari mobil saya. Dia akan melakukan evaluasi, dia representasikan, dia lihat nanti, dia evaluasi, oh sepertinya ini mobil Bu Ima terlalu beresiko nih, makanya saya tidak akan mau menanggung. Atau, oh mobil Bu Ima kayaknya baik-baik saja, aman-aman saja nih, jadi saya mau nih jadi penanggung. Jadi representasi ini memuat semua informasi tentang karakteristik dari aset yang akan kita asuransikan. Gitu ya. Jadi kita harus jujur, kendaraannya seperti apa kondisinya. Asetnya seperti apa kondisinya. Kalau jiwa, saya juga jujur, saya ini seperti apa gaya hidupnya. Apakah saya perokok? Apakah saya memiliki penyakit bawaan? Apakah saya, apalagi kira-kira yang berbahaya untuk asuransi? Merokok, memiliki penyakit bawaan, atau keturunan memiliki keturunan penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung, itu kan menurun ya.
atau saya misalnya bergaya hidup tidak sehat, sering keluar malam, tidurnya sedikit, makan tidak sehat, seperti itu. Itu harus diungkapkan dengan jelas. Itu yang membuat asuransi bisa menilai apakah kita kira-kira bisa ditanggung atau tidak ditanggung. Nah, kalau misalnya yang terjadi di dalam asuransi adalah kita tidak mengemukakan semua informasi dan ternyata terjadi peril, apa yang terjadi? Apakah pihak asuransi bisa membatalkan kontrak kira-kira? Mungkin nggak dibatalkan kontraknya? Bisa ya. Jadi kontrak bisa dibatalkan ya teman-teman ya. Kontrak bisa dibatalkan apabila informasi yang kita kemukakan dalam representasi ini adalah bukan informasi yang sebenarnya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi prinsip utmost good faith. Tuh, jadi teman-teman yang utmost good faith ini deket banget lah sama kita. Kita ini cenderung suka, kalau dibilang ini Indonesia ini banyak banget yang punya mental maling ya, mencuri gitu. Nggak mengemukakan kejujuran. Contoh yang paling dekat hari ini, kemarin, kita dengar berita bahwa ada tes antigen palsu. Di mana? Ada yang tahu di mana? Sumatera Utara. Ya, di Bandara Kuala Namu. Bayangkan, itu BUMN, Kimia Farma. Ya, BUMN, orang BUMN tuh gajinya udah terjamin loh teman-teman. Tapi masih ada yang melakukan seperti itu. Jadi di recycle yang bekas orang yang lama dimasukin lagi ke hidung kita. Bayangkan itu dari kita yang negatif jadi positif, ya kan? Kalau memang orang yang sebelumnya positif. Itu mental pencurinya tuh luar biasa. Itu muncul di hampir semua lini. Anda bisa lihat kasus yang kemarin. Kemudian kasus apa lagi? Di TV juga kita bisa lihat mafia-mafia di bandara, mafia-mafia yang membebaskan orang untuk tidak karantina. Jadi orang dari India bisa masuk. Anda tahu sekarang virus di India udah begitu berbahayanya ya. Itu masih bisa lolos masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ada mafianya. Tuh, mental pencurinya luar biasa. Jadi di sini memang ini terkait sekali dengan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah mulai menaruh etika di atas segalanya gitu. Jadi semuanya itu nggak penting. Yang penting tuh etika teman-teman. Jadi kejujuran, itikat baik seperti itu. Itu kalau kita ngelihat bangsa kita ini sakit sekali untuk melihat hal seperti itu. Makanya saya sangat ya apalah gitu. Coba teman-teman dihadapkan satu peristiwa bahwa teman-teman salah dan teman-teman mau ngakuin ini salah saya. Jarang banget kan ya? Rata-rata orang akan membela diri gitu. Gimana supaya saya ini nggak salah gitu. Itu yang sering terjadi. Itu. Jadi udah nyontek, kadang-kadang enggak loh Bu, pakailah alasan apa gitu. Tinggal ngakuin, iya Bu, mohon maaf saya nyontek. Jarang banget. Ada nggak kira-kira teman-teman yang seperti itu? Hampir selalu cari pembenaran ya. Itu yang namanya mental pencuri. Jadi tolong diingat-ingat ya, mental pencuri itu luar biasa. Jadi terjadi di semua lini gitu. Jadi mulai dari anak-anak kecil yang sudah terbiasa berbohong sampai orang besar gitu. Makanya saya ini prinsip ini sebenarnya ada di semuanya. Jadi prinsip itikat baik mengemukakan yang sebenarnya. Ini yang pertama, representasi. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan concealment. Concealment itu apa? Nah, ini concealment kalau kita harfiahnya adalah diam ketika diminta bicara. Artinya apa sih diam ketika minta bicara? Artinya adalah merahasiakan atau menutup-nutupi informasi. Informasi ini penting, tapi kita suka tutup-tutupi. Jadi kita tahu gimana terjadinya kebakaran itu gitu. Kebakaran itu jelas terjadinya karena anak kita misalnya main kembang api dan lupa matikan kembang apinya itu, akhirnya kena sebuah arus listrik yang terbuka gitu, kabel listrik yang terbuka. Bisa kan? Tapi kita bilangnya nggak kayak gitu. Kita bilangnya apa? Kita supaya aman, kita nggak pernah bilang bahwa itu adalah kembang api sebabnya. Kita bilangnya adalah itu arus listrik yang saya nggak tahu kenapa gitu. Pasti cari-cari alasan ditutup-tutupi. Nah, tapi ternyata misalnya dalam penyelidikan diketahui bahwa penyebab arus listrik ini karena adanya kembang api. Makanya disitulah asuransi harus melakukan evaluasi dan menyelidiki apakah tidak ada informasi yang disembunyikan atau dikonsil. Ini istilahnya kalau cewek apa untuk menutupi jerawat, ada yang tahu nggak? Apa Raisa? Raisa kayaknya tahu nih. Senyum-senyum. Apa Raisa namanya Raisa?
Concealer, Bu. Concealer. Nah, iya kan, bener concealer gitu ya. Jadi concealer gitu. Concealer itu untuk nutup-nutupin gitu. Nah, itu sama ini concealment. Jadi ada sesuatu upaya untuk menutupi kebenaran gitu. Kebenarannya sebenarnya kita jerawatan, tapi biar nggak kelihatan jerawatannya pakai concealer gitu kan ya. Nah, ini sama konsepnya, tapi di sini adalah concealment. Nah, itu Atmos Good Faith. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaannya dalam prinsip Atmos Good Faith ini ada yang namanya waranti atau jaminan ya. Waranti atau jaminan ini adalah sebuah garansi yang menyatakan bahwa semua yang dikatakan itu benar gitu. Semua informasinya itu adalah benar. Biasanya kita menandatangani sebuah deklarasi. Ya, kalau Anda ke bank atau kemana gitu kan, Anda biasanya harus tanda tangan bahwa semua informasi yang saya kemukakan di atas adalah benar. Apabila tidak benar, maka saya siap dituntut di pengadilan. Seperti itu kan ya, kemudian kita tanda tangan. Nah, itu adalah bentuk waranti atau jaminan yang menyatakan bahwa aset-aset kita, semua informasi tentang aset kita itu adalah informasi yang sebenar-benarnya. Gitu. Itu pelaksanaan dalam prinsip Atmos Good Faith atau itikat baik. Jadi ada representasi, yaitu dokumen yang kita tanda tangani di awal tentang segala sesuatu yang mengungkapkan karakteristik aset. Kemudian ada concealment, yaitu upaya untuk menutup-nutupi. Jadi di sini kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi, asuransi bisa membatalkan perjanjian tersebut. Kemudian ada garansi atau jaminan, yaitu jaminan bahwa kita memang mengemukakan informasi yang sebenar-benarnya. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang raise hand. Atikah ya tadi ya? Atikah mau nanya apa, Atikah? Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Ihsan, ada mau nanya Ihsan? Biar nggak ngantuk Ihsan. Enggak, Bu. Enggak, udah jelas semuanya? Insyaallah, Bu. Insyaallah. Oke, baik. Oke, teman-teman ya. Jadi kita sudah mempelajari 4 prinsip dari asuransi. Ya, mulai dari yang pertama tadi adalah prinsipnya yang kita sebut dengan insurable interest. Kemudian kita kenal yang namanya indemnitas. Indemnitas itu tadi nggak boleh ngambil keuntungan. Kemudian yang kedua adalah subrogasi. Subrogasi itu kalau sudah ditanggung satu pihak, kita nggak boleh meminta ke pihak yang ketiga. Kemudian Atmos Good Faith atau itikat baik ya. Itikat baik ini terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi sebenar-benarnya, tidak menutup-nutupi dan memberikan garansi kalau informasi yang kita kemukakan itu adalah informasi yang benar atau tidak rahasia gitu, tidak ada yang dirahasiakan. Gitu. Oke, any question? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, berarti Anda bisa langsung masuk ke tugas ya. Nanti tugasnya saya posting di e-learning ya. Berikan contoh kasus dari masing-masing pelaksanaan 4 prinsip asuransi di atas. Jadi Anda silahkan bikin satu kasus. Kasusnya ini bisa terkait dengan kecelakaan kendaraan bermotor, bisa tentang kebakaran gitu ya, bisa tentang apalagi kerugian-kerugian yang lain, gempa bumi misalnya, atau berkaitan dengan asuransi jiwa. Kemudian Anda lihat bagaimana pelaksanaan 4 prinsip tersebut, berikan contoh untuk insurable interest, indemnitas, subrogasi, dan Atmos Good Faith-nya. Oke, sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, maka kuliahnya bisa, untuk sesi penjelasannya bisa saya akhiri, kalian bisa mulai mengerjakan di e-learning-nya. Selanjutnya, saya belum absen, ya kan? Kita bisa absen dulu. Ya, saya bukakan dulu.
Silahkan kalau ada yang mau nanya teman-teman sambil nunggu. Saya ambilin absennya.